Teman satu angkatan ya. Iya, Oke. Panggilannya pada saat itu Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo, bukan Jokowi. Bukan. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Tadi saudara mengatakan kalau saudara teman, tentunya saudara tahu. Saya tahu, teman sebangku saya juga tahu. Saudara tahu tidak? Kan saudara teman, jadi namanya Joko Widodo pun juga tahu. Tahu nggak di mana dulu dia kos begitu? Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi, ya. Kalau ada berita-berita yang mengatakan kesaksian itu menguntungkan Jokowi, menguntungkan dari Hong Kong, karena saksinya katanya kenal Jokowi, tahu KKN tapi nggak pernah tahu nomor ijazah, tapi nggak pernah lihat ijazah, nggak tahu transkrip nilai, dan yang konyol sering antar jemput bareng 5 tahun loh bro, tapi kok nggak tahu tempat kosnya, ini kan aneh nih ya. Jadi ada keterangan Mustoha, ya ada keterangan Zainuddin Toh dan sebagainya ya. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan yang paling parah itu ngaku teman kuliah, SMA-nya berubah-ubah. Pertama tidak tahu, setelah itu kan saya coba itu. Jadi itu ada buku alumni, ini buku alumni. Saya perlihatkan gambar, saya tutupi identitasnya, nama, tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, kena nomor ijazah, judul, asal SMA. Dia bilang nggak tahu. Begitu saya tahu, loh ini Jogja, oh ini ada salah ini, setahu saya Solo. Tadi bilangnya nggak tahu, setelah ditunjukin. Jadi ngaco lah. Oke ya. Nah, tentunya tentunya banyak keunikan. Keunikan yang lain misalnya si Mustoha itu mengatakan ya wisudanya itu apa namanya, dia lulus 86, Jokowi lulus 85. Tapi bagaimana mungkin, menurut versi Jokowi sendiri dia KKN 85, menurut versi polisi 83. Tidak mungkin 85 KKN terus 85 juga lulus. Jadi nah pasti dibilang lah itu. Jadi ya silahkan lah. Nah, sesuai dengan judul nih aku sampaikan ya. Kalaupun Pak Jokowi mengatakan akan membuktikan, itu bullshit semua, itu berulang-ulang begitu, ngomong kepada Kompas, ngomong kepada ini begitu, tapi tidak satu pun yang dibuktikan. Jadi kalau bahasa Surabayanya no reken gak sah direken reh, babah babah no biarin aja ya, babah begitu. Jadi ya apa namanya, makin ketahuan itu kalau seseorang itu nggak pernah kuliah. Kalau kuliah itu saya pasti tahu, teman dekat saya masih tahu ya, saya lulus tahun 91 ya. Berarti lebih kurang sekitar 35 tahun. Saya masih ingat itu teman-teman kuliah saya siapa, alamatnya di mana, SMA-nya mana, kebiasaannya kayak apa ya. Sebelah kanan saya itu teman duduk saya itu Joko Santoso. Sebelah belakang saya Sigit ya. Guru matematika saya Pak Slamet almarhum. Guru bahasa Inggris dan bahasa Jerman saya Pak Suwiji. Kepala sekolah saya Pak Suyono. Ingat semua. Ingat semua karena saya memang sekolah ya. Jadi dari keterangan tentang SMA tidak tahu, setelah saya tunjukkan, dan buku itu tidak mungkin dirawat karena itu buku itu dibuat tahun 88. 25 tahun reuni Fakultas Kehutanan itu dibuat Agustus 1988. Tetapi dia karena mungkin dusta ya, jadi tidak ngerti ada peristiwa-peristiwa besar gitu, reuni akbar kok. Nah, yang ada di situ memang Joko Widodo, tetapi SMA-nya SMA 6 Yogyakarta. Nah, misteri itu di sini. Nanti akan kita bongkar di persidangan yang akan datang. Tapi pertanyaannya apa, sangat berbeda ya. Kemarin itu kalau Anda tahu itu gaya saya pidana, saya mencoba merekonstruksi kalau beneran polisi beneran itu memeriksa seperti itu, saya pindahkan ke pengadilan. Jadi yang kemarin saya rekonstruksi itu pertanyaan di kantor polisi, tetapi yang benar, polisi yang benar saya pindahkan ke sini. Makanya banyak mereka itu yang bolong-bolong, akhirnya tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, tapi ingat KKN-nya. Dan yang tidak masuk akal, IP di bawah 2 itu tidak mungkin lulus. Bahkan di Gajah Mada itu kalau tidak mencapai
apa namanya indeks prestasi tertentu, dia tidak bisa melanjutkan kuliah, sarjana muda begitu ya. Oke, nah Anda pasti penasaran, kira-kira apa yang ingin saya tanyakan? Karena kemungkinan besar besok itu saksinya adalah teman KKN ya. Nah, saya orang yang eh, mengerti dunia politik hukum, dunia politik praktis karena saya pernah menjabat anggota Dewan Termuda di DPRD Solo tahun 97, 92 97 ya. Dan 97 99 ya saya hanya kalah muda dengan Bu Yamin, tapi selebihnya saya pernah menjadi anggota DPRD termuda dan pernah menduduki sebagai ketua komisi kesejahteraan ya, komisi pendidikan begitu dan kebudayaan. Nah, pertanyaannya, apa mungkin dalam situasi seperti itu Anda mendapatkan kebenaran ya? Nanti di sidang-sidang awal itu akan terjadi perdebatan yang hebat. Apa perdebatan? Enggak usah saya singgung, tapi kira-kira nalar Anda pasti tahu dan arah pertanyaan saya seperti apa Anda pasti tahu ya. Inilah saya sebelum menanyakan pasti membuat anatomi dulu lawannya yang mau ditanya itu latar belakangnya apa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, jadi kita kuasai. Ini kan dunia digital, kita bisa tanya dimanapun, yang pasti saya tidak tanya AI. Jadi ada beberapa orang menginformasikan ini dari AI, sorry bro, saya ini penelitian empiris ya, jadi datang langsung ke Ketoyan, datang langsung ke tempat-tempat di mana mereka dulu mengaku pernah kuliah dan sebagainya, bahkan toko musik yang katanya tahun 83 itu pernah bawa gitar dari toko musik di Solo ke sana juga sudah saya tanya, kita juga sudah tanya teman-teman seangkatannya, dan yang paling menggembirakan kan kita temu ijazah. Setelah ijazah kami buka di ruang sidang, khususnya ijazah almarhum Pak Insinyur Bambang, kakaknya dari Pak Rujito, itu kan terang benderang ya. Dan yang pasti dua saksi kemarin tegas mengatakan tidak ada yang namanya stempel itu di belakang foto. Stempel itu mesti di depan foto begitu. Juga tidak ada apa namanya tanda tangan itu setelah stempel. Tanda tangan dulu baru di stempel, bukan stempel baru tanda tangan ya. Jadi fakta-fakta itu ya, dan nanti jangan lupa tanggal besok itu, lusa itu berarti tanggal Selasa 3 Februari 2026, jangan lupa loh, mulainya pukul 9, permintaan hakim biar tidak selesainya sore, biar sholatnya tidak telat, mulainya pukul 9 ya. Dan nanti sidang awal akan terjadi perdebatan dari tim saya, terutama kami akan tanya sesuatu, nanti lihat saja. Makanya jangan cuma nge-like, komentar di channel YouTube, tapi datanglah ke ruang sidang biar tahu. Jangan, kalau si YouTube apa-apa itu kan hanya tahu sebagian, tapi perdebatan menjelang itu kan Anda tidak tahu. Perdebatan apa, bagaimana cara masuk, siapa yang duduk di ruang situ ya. Besok itu akan dipenuhi oleh pendukungnya Pak Jokowi, pendukung loh ya, saya tidak mengatakan teman sekolah, itu kan mereka yang mengklaim teman sekolah. Karena saya baru mengakui itu teman sekolah, teman kuliah itu kalau dia datang dan memberikan keterangan. Begitu juga Pak Joko Widodo sekarang, saya kan nggak pakai dokter insinyur karena sudah terbukti memang bukan insinyur ya. Jadi kalau memang mau datang di pengadilan, nah baru saya akan apresiasi. Tapi kalau cuma ngomong saya akan datang, saya akan buktikan, nol besar ya, nol besar ya. Nah, ini kita lihat nih, banyak ini. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Mustafa Iskandar, alumni Kehutanan, yang mengaku satu angkatan dengan Jokowi, yang mengaku sering boncengan, tapi tidak ngerti tempat kocok. Masuk akal nggak? Saya 5 tahun, ya misalkan teman saya namanya Widodo, dia saya boncengin atau gantian saya bonceng. Masa saya berhenti di jalan, nggak pernah main ke rumahnya? Enggak dong. Teman SMA anak saya tuh yang paling busuk itu SMA itu, temannya pada main ke sini, ya pasti tahu lah gitu. Diboncengin juga anak saya, masa nggak tahu rumahnya, boncenginnya di mana, apa dulu diturunkan naik Grab. Kalau bahasa Jawa Timur itu belidui, bahasa Surabaya bujui, bahasa Jogja ndobos, bahasa Solo gelembuk. Iya, kacau. Nanti tunggu aja, saya tidak akan sepil siapa, tapi yang saya tahu saksinya itu adalah mereka teman KKN.
pertanyaannya apa? Kita simpen, ya, kita simpen. Tapi yang pasti dari awal nanti akan terjadi perdebatan. Perdebatan itu kami yang pimpin ya. Oh iya, ini lupa nih, ini kaos saya ini keren ya. Hehehe. Gitu. Bacaannya, kucing garong ketemu tikus garong, jadilah gerombolan garong. Kucing garong ketemu tikus garong, jadilah gerombolan garong. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, berikan komentar, dan kalau bagus bagikan ke teman-teman. Enggak usah dengan kata-kata ngotot ya. Enggak usah. Nanti hari Selasa. Oh ya, lupa tadi aku belum spill ya. Selasa tanggal 3 Februari 2026, berikutnya tanggal 10 itu Rismon Sianipar akan datang, akan menggetarkan. Makanya kalian datang. Jangan lupa juga besok saya bersama Pak Sutoyo Abadi ya, dulu itu anggota DPD dari Gerindra ya, akan berbicara sebagai narasumber di gedung Umat Islam Kartopuran. Datang ya pukul 9 pagi. Nah, pokoknya hari ini percayakan di persidangan. Jadi jangan percayakan di berita ini. Berita itu kan bisa disetting ya. Orang dia nggak ada di depan sidang kok mengatakan sidang menguntungkan apa? Menguntungkan itu kalau bawa ijazah dan ternyata asli, itu semua jadi tersangka semua. Jadi sepanjang belum pernah Pak Jokowi datang di Pengadilan Negeri Surakarta, begitu pula ijazahnya, maka sepanjang itu pula tidak boleh dikatakan sebagai tersangka kepada siapapun. Tersangka apa? Barang buktinya yang asli saja tidak ada kok tersangka. Para mahasiswanya beserta kuliah hukum Universitas Akal Waras ya, nantikan informasi tiba-tiba. Jangan lupa 2 sidang penting tanggal 3 Februari 2026 pukul 9 bukan pukul 10, maju pukul 9 ya, pantengi di situ, datang di situ. Kemudian yang kedua tanggal 10 Februari hari Selasa juga pukul 9 di Pengadilan Surakarta, Selasa 10 Februari 2026 pukul 9 ya. Banyak kejadian-kejadian yang menarik, banyak perdebatan-perdebatan itu yang hanya bisa disaksikan di pengadilan. Sekian, semoga yang singkat membawa manfaat. Tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani ya. Jangan lupa, ini ketika Anda susah cari pekerjaan, pendukung Pak Jokowi itu pelihara kalajengking, diambil entupnya, nilainya miliaran. Nah, cara bergeraknya tanya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.